Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 9 November 2024, gereja merayakan pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran. Bapak Ibu Saudara-saudari, Basilika Lateran yang pestanya dirayakan hari ini disebut juga sebagai Basilika Agung atau Basilika Utama Santo Yohanes Lateran, maka disebut Basilika Lateran. Basilika ini adalah katedral gereja Roma, di mana Paus bertindak sebagai uskup Roma. Dan di tempat inilah terdapat kursi kekuasaan Paus. Basilika ini menempati urutan yang paling tinggi dibandingkan semua gereja lainnya di dalam gereja Katolik Roma. Karena itulah saudara-saudari, pesta Basilika ini lalu dirayakan secara khusus, secara istimewa oleh gereja Katolik. Romagus TSSR mengajak saudara-saudari hari ini merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita mendengar Yesus yang mengusir para pedagang, para penukar uang di bait Allah karena mereka telah menjadikan bait Allah sebagai tempat untuk berjualan, tempat untuk mencari keuntungan, juga tempat untuk manipulasi. Ada satu istilah dalam semacam adagium dalam bahasa Latin yang berbunyi Ecclesia semper reformanda. Gereja harus diperbarui terus-menerus. Inilah saudara-saudari salah satu pesan iman ketika Yesus membersihkan atau mentahirkan bait Allah dalam tindakannya yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Pembersihan ini menjadi tindakan besar pertama pelayanan Yesus di muka umum. Sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini, tetapi sekaligus juga menjadi tindakan besar terakhir pelayanannya di muka umum. Kalau kita membaca dan membandingkannya pada Matius 21 ayat 12 sampai 17 dan Markus 11 ayat 15 sampai 17. Saudara-saudara umat beriman terkasih,
Tindakan Yesus yang 2 kali membersihkan bait Allah selama 3 tahun. Pelayanannya menunjukkan betapa penting reformasi, betapa penting perubahan dengan 4 pilar dasar. Antara lain, pilar pertama adalah kekudusan. Yesus sangat menghendaki, menginginkan kekudusan dalam gerejanya. Ia mati untuk menguduskan gerejanya, untuk menyucikannya, untuk menempatkan jemaat kudus dan tak bercelah di hadapannya. Pilar yang kedua, saudara-saudari, adalah kesatuan. Ibadah gereja haruslah bersatu dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain, gereja harus menjadi suatu tempat doa yang bersekutu dengan Allah dan jemaatnya. Gereja tempat bersekutu, bukan tempat untuk mencari keuntungan materi, bukan tempat untuk berkomplot, tetapi tempat untuk bersekutu. Pilar yang ketiga, saudara-saudari, adalah keadilan. Yesus akan menghukum semua orang yang menggunakan gereja dan Injil demi keuntungan, demi kemuliaan, demi kemajuan pribadi dan kelompok. Tindakan Yesus dalam Injil hari ini menjadi satu peneguhan akan pilar ketiga ini, keadilan. Dan pilar yang keempat adalah kemurnian. Kita diajak, saudara-saudari, untuk tulus dan murni melawan mereka yang mencemarkan, yang merendahkan, yang menyalahgunakan gereja Tuhan. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, 4 pilar ini moga-moga meneguhkan kita untuk menjaga sakralitas gereja sebagai tempat ibadah, tempat orang berjumpa dengan Tuhan, tempat orang merasakan ketenangan, tempat orang merasakan kasih Tuhan. Bukan tempat untuk mencari keuntungan, bukan tempat untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi. Gereja harus terus-menerus diperbarui, Ecclesia Semper Reformanda. Kita adalah bagian dari gereja, saudara-saudari, yang harus membarui diri terus-menerus, memperbaharui gereja kita terus-menerus. Sebab hanya dengan cara demikian, gereja akan senantiasa kudus, gereja akan senantiasa murni, gereja akan senantiasa satu dan adil bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menjaga kekudusan, kemurnian, kesatuan dalam gereja. Engkau menghendaki bahwa gereja menjadi tempat ibadah, tempat berjumpa dengan Bapa, bukan tempat mencari keuntungan pribadi, bukan tempat untuk jual beli. Kuatkan kami Tuhan agar kami mampu menjaga kekudusan gereja-Mu dan tidak menyalahgunakan apalagi merendahkannya. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Skala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.